Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lutfi Hakim dengan NIM 23314070701111030. Ingin mempresentasikan project based learning 2, yaitu tentang SQL injection atau keamanan database. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya mempunyai login form yang ada dua field, username dan juga password. Nah, ini contoh codingannya seperti ini. Ini adalah file index.php halaman formnya yang ini. Nanti ada dua field, ada username ini sama ada password. Nah, di sini kerentanan yang pertama yaitu passwordnya itu tidak secure. Input type-nya itu menggunakan teks, yang mana nanti kalau misal kita menginputkan password, katakan Hakim, nanti akan kelihatan seperti ini ya. Ini adalah salah satu praktek yang tidak bagus. Nah, solusinya gimana? Di ini yang input type ini kita ubah dari yang tab-nya itu teks menjadi tab-nya password untuk menghindari untuk agar inputannya itu tidak kelihatan. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita refresh dulu. Nanti akan seperti ini inputannya. Ini akan lebih aman. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya mempunyai form yang mana nanti kalau semisal kita submit formnya, nanti akan mengarah ke file yang namanya login proses. Nah, login proses yang ini. Nah, di sini ini nanti kita membutuhkan mengirimkan dua data yaitu username dan juga password. Jangan lupa kita includekan file db.php ini buat koneksi ke database-nya. Nah, di sini yang kerentanan yang paling sering terjadi yaitu statement query-nya itu kita jadiin satu dengan data yang dari usernya, yang mana ini tidak bagus karena rentan terdapat SQL injection. Nah, tadi di data username ini yang kita peroleh dari submit post atau submit form ini nanti akan masuk ke variabel ini. Nah, terus nanti variabel ini kan langsung dimasukin sini. Nah, itu yang mana itu datanya itu langsung ke concat ke string query-nya. Jadi ini langsung ke eksekusi. Nah, ini adalah salah satu praktek yang tidak bagus dan rentan terdapat SQL injection. Nah, di sini kita cek loginnya. Oke, langsung saja untuk praktiknya untuk login yang rentan. Di sini kita masukin ini example-nya, ini username-nya ini. Kita masukin ini username-nya. Langsung login. Nah, ini fungsinya ini tuh langsung ke concat, langsung dimasukin yang ini. Jadi username ini nanti diganti dengan admin ini, terus kemudian tambahin petik ini dan tambahin or. Nah, fungsi or di sini itu buat kayak semisal logic itu kalau ada or-nya itu salah satu harus benar, enggak semuanya itu benar. Nah, di sini kalau semisal di tengah-tengah ini ada or-nya, berarti yang baris selanjutnya yang ada n-nya itu tidak berlaku karena sudah ada or-nya. Jadi kalaupun username-nya itu benar tapi password-nya itu salah ataupun password-nya itu enggak ada, tetap dihitung benar karena kita sudah masukin kayak logiknya itu pakai or namanya. Jadi salah satunya harus benar. Kalau pakai n, username ataupun passwordnya itu salah satunya ada yang salah, nanti semuanya akan salah karena pakai n itu
kedua-duanya harus benar. Kalau or tadi, kalau semisal username itu benar, kalau passwordnya itu salah, nanti kehitung benar, seperti itu. Nah, itu bahayanya menggunakan query yang ke concat dengan string langsung, jadi langsung ke eksekusi. Oke, kalau terus kemudian kita menggunakan praktek form yang baik. Nah, di sini saya punya satu file ada secure login. Nah, ini sudah mengimplementasikan prepare, namanya itu prepare statement. Nah, apa itu prepare statement? Nah, sebelum kita query-nya itu kita jalanin, kita prepare dulu query-nya, jadi nggak langsung kita concat. Nah, datanya itu kita masukin ke dalam variabel. Gampangnya gini, kita dapat data username lewat post ini kan, terus data username itu tuh nggak langsung kita eksekusi dalam query-nya, tak melainkan kita masukin terlebih dahulu datanya di ini dalam SQL query ini namanya kayak ngepassing data lewat sini. Jadi ada namanya kayak simbol tanda tanya itu buat masukin variabel. Nah, di sini ada variabel yang pertama dan ada variabel kedua. Nah, kemudian kita masukin lewat ini statement bind param. Nah, di sini ini tuh bind variabel itu, bind itu kita mengirimkan variabel untuk nge-prepare statement sebagai parameter. Nah, statementnya itu kita masukin kayak seperti parameter ya di fungsi kayak gitu. Nah, jadi ini tuh, nah kayak ini contohnya variabel 1 dan seterusnya. Nah, ini variabel yang pertama ini itu kita masukin data username ini sama seperti ini, kita masukin di sini untuk mengisi yang tanda tanya ini. Kemudian yang tanda tanya yang kedua ini kita masukin yang password dari sini, di passing lewat sini. Nanti kalau sudah kita siapkan statementnya, nanti kita tinggal execute. Nah, seperti itu, tidak langsung auto execute. Kalau sebelumnya, kalau yang query ini tuh ketika langsung dapat data itu langsung dieksekusi. Tapi kalau menggunakan prepare statement ini tuh SQL-nya, query SQL-nya itu nggak langsung dieksekusi, melainkan kita prepare terlebih dahulu. Kalaupun SQL-nya itu ada yang salah, itu pun langsung di reject, seperti itu. Kemudian kita dapatkan resultnya seperti ini, kemudian kita tampilin seperti ini, login berhasil, selamat datang username. Oke, kita langsung coba untuk prakteknya. Misal kalau kita pakai seperti yang tadi, kita masukin yang tadi ini, nanti langsung auto reject. Oh iya, belum ganti. Nah, untuk mengarahkan loginnya sebelumnya yang dari login proses ke secure login, ini tuh kita masukin di sini yang action ini, form action, nanti akan mengarahkan ke secure login. Seperti ini. Ketika kalau form button ini disubmit, maka formnya itu akan mengarah ke secure login yang file yang ini. Oke, kita akan coba, kita akan refresh, kita akan masukin yang tadi ini, kita langsung login. Nanti akan reject seperti ini, nanti akan masuk ke gagal ini, langsung auto reject. Coba yang lain, ini nanti akan reject. Kalau pakai admin ini nanti akan reject juga. Lalu kita masukin dengan yang benar, username yang benar, maka langsung tampil admin seperti ini. Ini login dengan benar. Oke, mungkin sekian itu pemaparan dari saya untuk praktek tentang SQL injection dan juga mitigasinya untuk menangani ataupun mengatasi SQL injection. Untuk
project based learning yang kedua. Sekian dari saya, kalau ada lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.